Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1111. Tidak apa-apa bagi wanita itu untuk membicarakan kata-kata ini, yang tidak ingin mendengar kata-kata ini. Jin Lao berkata dengan sangat hati-hati. Tentu saja aku tahu, dan tentu saja aku tidak akan berbicara omong kosong dengan orang lain. Zhao Hongsui menjawab, aku tahu bahwa Nona adalah orang yang memiliki rasa kesopanan. Jin tua menjawab, bersiaplah dan pergi ke kota Linjiang bersamaku lagi. Aku ingin melihat-lihat, dan juga melihat seberapa baik kakakku. Zhao Hongsui berkata dengan segera dan tegas. Aku akan bersiap sekarang. Apakah kamu menyembunyikan masalah ini dari orang tua itu? Jin tua bertanya. Tidak perlu memberitahu dia, aku sudah dewasa, aku tidak harus melaporkan kemana aku pergi sepanjang waktu, kan? Zhao Hongsui menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Saya mengerti. Ketika Jin Lao mendengar ini, dia mundur. Zhao Hongsui melirik penatua Jin yang pergi, menggelengkan kepalanya, dan terus berkonsentrasi memangkas bunga dan tanaman di halaman. 2 atau 3 hari berlalu dengan cepat, selama 2 atau 3 hari ini, kecuali untuk hal-hal lain, Long Zaitian pada dasarnya tinggal di grup Gu. Sejak Long Zaitian mendapat gelar asisten khusus, dia dianggap sebagai pegawai keluarga Gu dengan namanya. Hanya saja semua orang tidak begitu jelas tentang peran asisten khusus Gu Qinglian. Kedengarannya aneh memiliki suami sebagai asisten khusus Anda. Di pagi hari, seperti biasa, Gu Qinglian dan Long Zaitian tiba lebih awal di perusahaan. Hanya saja berbeda dari biasanya, saat baru masuk grup, mereka mendapati atmosfer grup agak berbeda. Saat memasuki kantor publik, semua orang berkumpul, berbisik-bisik dan mendiskusikan sesuatu. Gu Qinglian dan Long Zaitian saling memandang, dan mereka berdua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kenapa? Bukankah sekarang waktunya bekerja? Bukankah kamu harus bekerja? Gu Qinglian berdiri di pintu dan bertanya, dia mengenakan pakaian profesional hari ini, dia cakap dan tinggi. Dia tampak seperti dewi tempat kerja, berdiri di sana memberikan perasaan dingin. Nona, ini mengerikan. Tim promosi kedua menggunakan rencana promosi baru untuk berbicara dengan pelanggan besar dan memenangkan pesanan 70 juta. Juga, efek promosi dari sekelompok rencana promosi baru luar biasa, lebih dari selusin perusahaan telah mengungkapkan keinginan mereka untuk bekerja sama dengan kami. Perintah itu tiba-tiba meledak. Saat ini, seorang gadis kecil datang dan mengobrol dengan jujur. Ya, luar biasa, Bu, saran yang Anda ajukan benar-benar bermanfaat, sangat bermanfaat, langsung ada hasilnya, Bu benar-benar jenius pemasaran. Ini masih perencanaan proyek kami, dan juga menggunakan saran yang diberikan oleh ibu tertua. Mitra sangat puas dan ingin berinvestasi lebih banyak pada kami. Luar biasa. Dulu, wanita tertua hanya memodifikasi dan memodifikasi. Mengapa saya tidak menemukan bahwa wanita tertua memiliki bakat di bidang ini, yang bahkan lebih baik daripada kita yang profesional dalam perencanaan dan perencanaan? Ada banyak diskusi di antara orang-orang, semuanya memuji Gu Qinglian, tetapi Gu Qinglian sedikit malu berdiri di sana. Sementara Long Zaitian menyentuh hidungnya dengan senyuman di wajahnya. Adalah hal yang baik untuk memiliki efek seperti itu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa saya bukanlah orang yang mengusulkan rencana promosi ini. Anda juga tahu bahwa saya tidak profesional dalam perencanaan proyek dan promosi pemasaran. Gu Qinglian berkata dengan sedikit senyum, tetapi hatinya masih sangat bahagia, karena ini membuktikan bahwa suaminya sangat luar biasa. Ah, bukankah itu tulisan tangan Nona? Tulisan tangan siapa itu? Itu benar, tulisan tangan siapa itu? Mengapa saya tidak menemukan bahwa perusahaan kami memiliki master seperti itu, yang lebih berpengalaman daripada kami, gorengan tua yang telah ada selama bertahun-tahun? Semua orang membicarakannya, dan mereka sangat ingin tahu tentang master di balik layar ini. Sebenarnya, revisi dan saran dari rencana ini semuanya diusulkan oleh suami saya. Akhir-akhir ini saya merasa tidak enak badan, dan sebagian besar pekerjaan telah diserahkan kepada suami saya. Dengan senyum di wajahnya, Gu Qinglian menatap Long Zaitian dan memperkenalkannya. Ah, bagaimana mungkin, ini? Tanpa diduga, pamanku masih seorang master. Aku tidak tahu, ini sangat kuat. Semua orang cukup terkejut,
tetapi mereka masih tidak percaya. Bukankah mereka mengatakan bahwa suami Gu Qinglian sia-sia? Ide bagus dalam perencanaan proyek dan rencana pemasaran itu semua dipikirkan olehnya. Bagaimana ini mungkin? Ada begitu banyak orang dalam grup, tetapi tidak ada dari mereka yang dapat menggunakan otaknya lebih baik darinya, dan semua orang merasa itu agak tidak terbayangkan. Saya sekarang adalah asisten khususnya dan salah satu pemegang saham grup. Jika Anda memiliki masalah pekerjaan, Anda dapat berbicara lebih banyak dengan saya dan lebih banyak berkomunikasi dengan saya. Long Zaitian memandangi kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Senang berkenalan dengan Anda. Berkomunikasi lebih banyak dan berkomunikasi lebih banyak. Saya tidak dapat melihat bahwa suami wanita tertua sebenarnya ahli dalam bidang ini. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua berkata dengan sopan. Sebagian besar kelompok Gu sekarang adalah kroni Gu Qinglian, tetapi mereka tampaknya tidak menerima Long Zaitian sebagai menantu. Lagi pula, reputasi Long Zaitian tidak terlalu bagus. Sekarang mereka sangat sopan, mereka kebanyakan melihat wajah Gu Qinglian. Kami dapat mencapai hasil seperti itu kali ini. Meskipun ada faktor tambahan lainnya, bonus untuk semua orang akan tetap dihitung secara normal. Gu Qinglian mengumumkan. Wah, bagus sekali. Nona perkasa, saya pikir bonusnya akan meningkat kali ini, tetapi akan lebih sedikit dari perhitungan normal. Nona sangat baik. Mulai sekarang aku akan bergaul dengan Nona. Semua orang mendengar kata-kata itu dan berkata satu demi satu. Oke, semuanya, ayo bekerja. Gu Qinglian berkata lagi. Semua orang bubar setelah mendengar kata-kata itu, tetapi diskusi masih tidak ada habisnya. Karena setelah mereka melihat dengan cermat rencana tersebut, mereka menemukan bahwa ada terlalu banyak fitur unik. Ini luar biasa. Apakah rencana dan rencana yang begitu kuat benar-benar dibuat oleh suami wanita tertua? Itu luar biasa. Setelah membubarkan semua orang, Long Zaitian dan Gu Qinglian pergi ke kantor. Sayang, ini benar-benar luar biasa. Ketika dia tiba di kantor, Gu Qinglian menutup pintu, melingkarkan lengannya di leher Long Zaitian, dan berkata dengan gembira. Aspek apa yang kamu bicarakan? Long Zaitian memeluk pinggang ramping Gu Qinglian, seolah menunjuk sesuatu. Bisakah kamu serius? Ketika Gu Qinglian mendengar ini, wajahnya yang cantik memerah. Aku berbicara tentang rencana itu. Sangat bagus. Aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki pengalaman di bidang ini. Kamu tidak bisa benar-benar menjadi mahasiswa top di Universitas Harvard, kan? Gu Qinglian bertanya lagi. Aku tidak mengatakan itu, kan? Long Zaitian tertawa tercengang. Jika Anda memeriksanya, Anda akan tahu. Saya akan memberi Anda saham, dan Anda perlu mengungkapkan informasi latar belakang pendidikan Anda dan informasi pribadi lainnya kepada Dewan Direksi. Saya akan mengetahuinya nanti. Gu Qinglian meringkuk bibirnya dan berkata, dia masih tidak percaya kata-kata Long Zaitian, karena kata-kata yang dikatakan Long Zaitian itu terlalu misterius. Bab 1102. Kamu ingin tahu? Hehe. Jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Dunia ini penuh dengan hiruk-pikuk, dan itu semua untuk keuntungan. Setelah kamu berkuasa, kehidupan saudara semakin buruk. Anda membiarkan kami menjadi orang baik, dan jangan biarkan kami dilindungi. Mari kita secara bertahap menyingkirkan pendapatan hitam, hari-hari saudara berlalu selamanya. Jadi, saya akan menggantikan Anda. Menurut Anda adalah penjahat yang baik. Su Wencang memarahi dengan keras. Anjing tidak bisa mengubah makan kotoran. Nada bicara Zhou Wen datar dan otentik. Jadi apa? Aku tidak berniat untuk hidup hari ini. Su Wencang menusuk lehernya dan berkata. Kapan waktunya pembalasan? Jika aku membunuhmu, bisakah istri dan anakku dibangkitkan? Zhou Wen menatap Su Wencang, lalu berkata. Ketika Su Wencang mendengar kata-kata ini, dia jelas terkejut. Tidak hanya Su Wencang, semua orang tertegun sejenak. Zhou Wen. Su Wencang tampak bingung. Katakan padaku, apakah kamu ingin hidup? Zhou Wen menatap mata Su Wencang dan bertanya. Saya. Su Wencang tercengang oleh pertanyaan Zhou Wen, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sementara waktu. Dia pikir dia akan mati, berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Zhou Wen, dia akan mati. Jika kamu ingin hidup, kamu bisa memberitahuku. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan berpikir kamu tidak ingin hidup, jadi aku akan membunuhmu. Semut masih mencuri untuk kehidupan,
bahkan jika kamu tidak punya keinginan untuk mencuri kehidupan, apa yang kamu lakukan untuk hidup? Mata Zhou Wen tiba-tiba menjadi tajam, lalu berkata. Tatapan tajam Zhou Wen kali ini juga membuat Su Wenchang tiba-tiba merasakan tekanan berat. Rasa penindasan yang diberikan Zhou Wen padanya saat itu sepertinya tiba-tiba kembali. Aku ingin hidup, aku ingin hidup. Su Wenchang cukup bersemangat dan otentik. Tampaknya Zhou Wen melihat penindasan tanpa akhir di matanya, antara hidup dan mati, pertahanan psikologisnya runtuh seketika. Seseorang, jika dia tahu hidup dan mati, dia akan memilih diam dan menerima. Tetapi ketika dia tidak tahu hidup dan mati, dan masa depan tidak pasti, dia akan takut, menantikan, dan takut, karena dia memiliki berharap dalam hatinya. Su Wenchang saat ini seperti ini, hal yang paling menakutkan adalah penuh dengan ketidakpastian tentang masa depan. Kalau begitu biarkan kamu hidup. Zhou Wen berdiri dan membelakangi. Pada saat Zhou Wen berbalik, mata Su Wenchang tiba-tiba dipenuhi air mata, dan dia merasa hatinya tidak dapat dijelaskan. Tetapi pada saat ini, Long Zaitian di tribun memiliki pedang tambahan dengan sarung di beberapa titik, dan dia melemparkannya sesuka hati, dan pedang dengan sarung itu terbang ke arah Zhou Wen. Zhou Wen sepertinya memiliki perasaan di hatinya, cahaya terang melintas di sudut matanya. Dia mengambil pisaunya, dan Ling Kong mengeluarkan pisau dari sarungnya. Gerakan tiba-tiba menyebabkan Su Wenchang mengangkat kepalanya sedikit secara naluriah, membuka matanya. Tiba-tiba melihat cahaya dingin yang dipantulkan oleh cahaya, dan sebelum dia sempat bereaksi, cahaya dingin itu jatuh dan mendarat di atas kepalanya. Dalam sekejap, tubuhnya terbelah menjadi dua. Benda berwarna merah darah itu memercik ke seluruh tubuh Zhou Wen. Jika aku membunuhmu, meskipun istri dan anak-anakku tidak dapat dibangkitkan, mereka dapat menghibur arwahnya di surga. Zhou Wen memegang bilah yang berlumuran darah di antara jari-jarinya, menyeka darah dari bilahnya, dan kemudian melemparkan pisau itu ke tanah, di mana pisau itu tertanam dalam. Berlama-lama, Xiao Shan, rohmu di surga bisa beristirahat dengan tenang. Saat Zhou Wen meletakkan pisau dagingnya, dia menutup matanya sedikit dan bergumam pelan. Saya mohon Tuan Tua untuk kembali ke Beicheng. Saya mohon Paman Zhou untuk kembali ke Beicheng. Pada saat ini, kedua bersaudara Fang Shengtian tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan berteriak. Saya mohon Tuan Tua untuk kembali ke Beicheng. Saya mohon Tuan Tua untuk kembali ke Beicheng. Saya mohon Tuan Tua untuk kembali ke Beicheng. Ketika semua orang di Beicheng mendengar kata-kata itu, mereka semua berlutut dan berkata. Zhou Wen berbalik dan tidak melihat ke belakang. Saya sudah menjadi orang yang ditinggalkan oleh waktu. Saya tidak bisa kembali, dan saya tidak punya niat untuk kembali. Saya sangat berterima kasih atas retensi Anda, tetapi saya benar-benar tidak punya energi untuk melakukan apapun. Selama ini tahun, saya telah menderita siang dan malam. Hari ini terima kasih kepada semua orang karena tidak menyerah, balas dendam yang besar telah dibalas, dan tidak ada yang tersisa untuk diminta. Perjalanan ini harus disertai dengan jembatan kecil dan air yang mengalir, dan mati bersama tanaman merambat dan pohon-pohon tua yang layu. Zhou Wen berkata dengan nada tenang dan otentik di belakang semua orang. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju luar. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang ingin mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Long Zaitian. Tuan Long, semua orang bingung. Biarkan dia pergi. Selama ini, orang lain telah beristirahat, tetapi hatinya tidak pernah beristirahat. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menjaga kantin di bawah gunung yang sepi, dan dia tidak membutuhkan siapapun untuk mengganggunya. Long Zaitian berbicara kepada orang banyak, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka tidak melanjutkan berbicara. Saya pikir saat itu, dia juga seorang pria hari ini di kota Linjiang, tetapi pada akhirnya, dia sangat tertekan, mengapa dia menjalani seluruh hidupnya. Melihat ini, Lei Hu juga cukup emosional. Pada saat ini, kedua bersaudara Fang Shengtian sedang berlutut di tanah dengan satu lutut, dengan air mata berlinang, sulit untuk dijelaskan. Aku akan berbicara dengannya. Long Zaitian berdiri dan berkata kepada semua orang. Setelah berbicara, dia mengejarnya. Saat ini, Zhou Wen tidak pergi, dia berdiri di dekat pagar, menyalakan rokok, dan mulai merokok. Kakak Zhou, apakah kamu akan kembali? Long Zaitian keluar dan bertanya. Kemana saya bisa pergi jika saya tidak kembali? Kota Linjiang terlalu sibuk,
tidak cocok untuk saya, lebih baik saya kembali ke tempat kecil saya. Zhou Wen mendengar kata-kata itu, hanya tertawa. Senang bisa kembali. Long Zaitian berada di jalannya. Kamu tahu aku, jadi kamu tidak akan membuatku seperti mereka. Zhou Wen menepuk bahu Long Zaitian, dan berkata, aku akan membawamu kembali. Jika kamu seperti ini sekarang, aku hanya bisa mengirimmu kembali. Long Zaitian melanjutkan, terima kasih telah meminjamkan saya pisau. Zhou Wen sedikit berterima kasih. Bukannya kamu tidak ingin membunuhnya, hanya saja kamu kekurangan pisau. Aku baru saja memberimu sesuatu yang kamu butuhkan. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Itu sebabnya hanya kamu yang tahu apa yang aku butuhkan. Tapi membunuhnya? Jadi apa? Anak dan istriku masih belum bisa dibangkitkan. Ketika Zhou Wen mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Anda mungkin perlu mengubah gaya hidup Anda dan keluar secara perlahan. Long Zaitian adalah Tao. Saya tidak bisa mengubahnya. Saya orang yang tidak berguna sekarang dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, mengapa saya harus keluar? Istri dan anak-anak saya selalu diingat. Saya ingin menggunakan seluruh sisa hidup saya untuk merindukan mereka, pergi ke menemani mereka. Kami adalah keluarga beranggotakan 3 orang di kantin di kaki gunung yang sepi. Zhou Wen mendengar kata-kata itu dan berkata dengan senyum masam. Sebenarnya, aku ingin mengatakan bahwa aku punya teman yang mungkin bisa menyembuhkan lukamu dan memulihkan kekuatanmu saat itu. Long Zaitian berhenti, lalu berkata, apa? Zhou Wen berhenti, lalu bertanya. Saya pikir itu seharusnya bukan masalah besar. Cedera Anda mungkin benar-benar pulih, memungkinkan Anda memulihkan kekuatan Anda saat itu. Long Zaitian berhenti, lalu berkata, untuk hal semacam ini, biarkan saja, apakah sembuh atau tidak, menurut saya perbedaannya tidak terlalu besar. Zhou Wen tersenyum kecut, sepertinya di matanya, semuanya diremehkan. Bab 1113. Dengan mengatakan itu, Direktur Meng meletakkan beberapa dokumen di desktop lagi, dan mendorongnya ke depan Gu Qinglian. Terima kasih Direktur Meng. Gu Qinglian berkata sambil tersenyum. Kamu tidak perlu memanggil Direktur Meng, aku lebih tua darimu, kamu bisa memanggilku Sister Meng. Saya tidak tahu siapa keduanya. Direktur Meng tersenyum ramah lagi. Ini suamiku Long Zaitian, yang juga penerima transfer saham ini. Ini teman dan kolegaku Chu Wanxing. Gu Qinglian memperkenalkan. Halo, nama saya Meng Li. Saya pikir Anda sudah tahu siapa saya. Anda bisa memanggil saya Sister Meng atau Sister Li. Meng Li memandang Long Zaitian dan Chu Wanxing, dan berkata. Long Zaitian dan Chu Wanxing juga menyapa Meng Li saat mendengar kata-kata itu. Gu Qinglian melihat dokumen itu, lalu mengisi beberapa informasi pada dokumen tersebut. Setelah mengisi beberapa informasi tentang grup dan beberapa informasi tentang dirinya, Gu Qinglian menyerahkan dokumen itu kepada Long Zaitian. Long Zaitian mengambil alih dan mulai mengisinya. Di bidang informasi pribadi dan pendidikan, Long Zaitian memeriksa opsi doktoral. Baik Gu Qinglian dan Chu Wanxing menyadari hal ini. Tanpa diduga, Tuan Long masih seorang veteran. Saya mengatakan mengapa Tuan Long terlihat sangat maskulin. Meng Li memperhatikan apakah item pada formulir itu adalah item untuk veteran, dan Long Zaitian memeriksa jadi dia sedikit penasaran. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Aku tidak tahu apa gelar Tuan Long saat dia bertugas. Meng Li berkata dengan rasa ingin tahu. Anda dapat mencoba untuk memeriksa file saya. Jika Anda dapat menemukannya, Anda dapat mengetahuinya. Jika Anda tidak dapat menemukannya, maka hal-hal tentang saya ini bersifat rahasia dan tidak dapat diberitahukan kepada Anda. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Menurut peraturan yang relevan, kita dapat mengambil file untuk pangkat di bawah Mayor Jenderal di sini. Mungkinkah pangkat Tuan Long adalah Mayor Jenderal atau lebih tinggi? Meng Li cukup terkejut saat mendengar kata-kata Long Zaitian. Kamu akan tahu jika kamu mencarinya. Long Zaitian tersenyum. Bukannya dia mempermainkan? Itu karena menurut beberapa aturan, dia benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki status khusus. Apakah itu untuk dirinya sendiri atau untuk peraturan yang relevan, dia tidak dapat mengungkapkan informasinya yang relevan. Kakak ipar, apakah kamu begitu kuat? Mayor Jenderal dan di atasnya adalah pejabat super tinggi, menjaga perbatasan kekaisaran.
Chu Wanxing sangat terkejut saat mendengar kata-kata Long Zaitian. Wajah Meng Li juga berubah, apakah begitu menakutkan? Pria yang duduk di depannya adalah orang penting di eselon atas militer kekaisaran. Namun, untuk pukulan sebesar itu, yang tidak akan menghalangi jalan dan memeluk bagian depan dan belakang, bagaimana Long Zaitian bisa begitu santai dan santai? Hal semacam ini tidak bisa dijadikan lelucon. Kita bisa membicarakannya dengan santai di sini. Jika kita keluar dan menyatakan apa gelar Tuan Long, tetapi Tuan Long tidak, kita harus bertanggung jawab. Meng Li memiliki ekspresi serius di wajahnya. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia menutup mulutnya, karena takut dia akan mengatakan hal yang salah. Kakak ipar, kan? Chu Wanxing bertanya. Aku tidak tahu. Long Zaitian tersenyum tak berdaya. Tidak bisa mengatakan, itu saja. Chu Wanxing mengedipkan matanya dan berkata, ayolah, apa yang membuatmu begitu penasaran? Gu Qinglian memutar mata Chu Wanxing dengan marah dan berkata. Ketika Chu Wanxing mendengar ini, dia menutup mulutnya lebih erat lagi. Ngomong-ngomong, beberapa informasi di sini, Kak Meng, apakah kamu ingin memeriksanya, seperti latar belakang pendidikanmu, pengalaman militer, Del? Gu Qinglian berkata dengan bijaksana, dia juga sangat ingin tahu tentang gelar seperti apa yang dimiliki Long Zaitian ketika dia bergabung dengan tentara. Dia berkata bahwa dia adalah seorang mahasiswa doktoral, apakah ini benar? Tentu saja akan diperiksa. Beberapa informasi di sini tidak boleh diisi sembarangan. Ini transfer ekuitas Anda dan kami harus mengajukan kepada kami. Begitu juga suami istri, ini untuk melindungi hak dan kepentingan Anda berdua dan kelompok Anda. Ketika Meng Li mendengar ini, dia menerima begitu saja. Lalu Sister Meng, apa selanjutnya? Tanya Gu Qinglian. Tunggu sebentar. Xiao Li, bawakan komputerku yang lain. Aku perlu memeriksa beberapa informasi. Setelah Meng Li selesai berbicara, dia memanggil lagi, dan seorang pemuda menjawab, dan segera, pemuda itu mengangkat tangan lainnya. Saudari Li, tas tanganmu. Xiao Li adalah seorang pemuda tampan, setelah masuk, dia meletakkan tangannya di atas meja. Setelah Xiao Li menyelesaikan semua ini, dia pergi dan menutup pintu di belakangnya. Tunggu sebentar, saya akan memeriksanya sekarang, dan meminta Tuan Long untuk menunjukkan kartu identitas Anda. Meng Li berkata kepada naga di surga. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia meletakkan kartu identitasnya di atas meja. Kartu identitasnya tidak jauh berbeda dengan kartu identitas orang lain. Setelah melihat bahwa itu memang kartu tanda pengenal Long Zaitian, serangkaian operasi Meng Li dimulai. Gu Qinglian dan Chu Wanxing menyaksikan dengan antisipasi. Ledakan. Suara peringatan datang dari komputer Meng Li mengoperasikannya beberapa kali, tetapi suara peringatan itu tetap terdengar. Saudari Meng, ada apa? Apakah kamu sudah menemukannya? Gu Qinglian sedikit berharap. Apa? Meng Li memandang Long Zaitian, pandangan aneh melintas di matanya, dia membeku beberapa saat, lalu melanjutkan operasinya, tetapi masih ada suara peringatan. Tidak dapat memeriksa. Setelah sekian lama, Meng Li akhirnya menyerah. Tidak bisa menemukannya. Apa yang terjadi? Kata Chu Wanxing sedikit bersemangat. File Tuan Long adalah file rahasia tingkat tertinggi, dan saya tidak memiliki izin untuk menanyakannya. Meng Li menggelengkan kepalanya dan berkata, ah, tingkat tertinggi dari file rahasia. Gu Qinglian berkata dengan heran. Artinya, kakak ipar benar-benar pejabat tinggi sebelumnya. Chu Wanxing cukup terkejut, menatap Long Zaitian, matanya benar-benar berubah. Gelar Tuan Long harus sangat tinggi, jika tidak mungkin saya menemukan informasi pribadi Anda. Meng Li menatap Long Zaitian dengan mata berbinar, lalu berkata. Di luar dugaan, Long Zaitian terlihat jelek, namun di belakang punggungnya, dia adalah eksistensi dengan latar belakang yang mencapai langit. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tidak bisakah dia mencari tahu sendiri? Tidak dapat menemukan informasi apapun. Gu Qinglian masih sedikit enggan, jadi dia bertanya. Dia sendiri dapat menanyakan melalui saluran lain, tetapi lembaga-lembaga di kota Linjiang kita ini, bahkan lembaga tingkat tertinggi, tidak memiliki hak untuk menanyakan tentang file-file rahasia semacam itu. Saya telah bekerja begitu lama, dan ini adalah pertama kali saya mengalami kondisi seperti itu. Meng Li tersenyum kecut. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan secara misterius? Katakan sendiri, akui sendiri,
periksa untuk kami melalui saluran tertentu, dan puaskan rasa ingin tahu kami. Chu Wanxing menghela nafas, sedikit menghela nafas. Bab 1114. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian masih memiliki senyum masam di wajahnya. Jika dia bisa menyelidikinya, maka dia akan melakukannya. Nona Chu, jangan mempersulit Tuan Long. Orang-orang di level Tuan Long harus mematuhi peraturan yang relevan, seperti perjanjian kerahasiaan. Identitasnya sendiri sangat dirahasiakan, jadi bahkan dia sendiri tidak dapat mengungkapkannya kepada dunia luar. Meng Li tertawa ketika mendengar itu. Lalu bagaimana dengan pengalihan ekuitas saya? Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia sedikit malu. Ini adalah situasi khusus, dan tentu saja akan ditangani secara khusus. Kami tidak dapat menanyakan tentang file Tuan Long, jadi kami akan mengajukan izin tingkat demi tingkat ke otoritas yang lebih tinggi, atau menyerahkan masalah ini ke otoritas yang lebih tinggi. Meng Li melanjutkan, apakah itu tidak akan mempengaruhi transfer ekuitas saat ini? Gu Qinglian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Tegasnya, itu tidak mempengaruhinya, tetapi Tuan Long harus memastikan bahwa informasi di sini benar sebelum transfer ekuitas dapat dilanjutkan. Jika organisasi tingkat yang lebih tinggi berikutnya memverifikasi bahwa informasi itu salah atau salah, transfer ekuitas akan tidak valid, dan Anda harus menanggung jumlah tertentu. Tanggung jawab untuk kompensasi ekonomi, jika itu curang, tanggung jawab pidana bahkan akan dituntut. Lagi pula, berpura-pura menjadi gelar adalah kejahatan serius di sia besar kita. Meng Li terus menjelaskan, Kakak ipar, dapatkah Anda menjamin bahwa informasi yang tertulis di dalamnya benar? Chu Wanxing berkata dengan curiga. Apakah Anda bercanda? Lihat Long Zaitian ini dengan alis tebal dan mata besar, dia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Long Zaitian menyebutkan pendidikannya sebelumnya, tetapi dia hanya berpikir bahwa Long Zaitian sedang bercanda. Tidak hanya Chu Wanxing yang merasa bahwa Long Zaitian sedang bercanda, tetapi bahkan Gu Qinglian juga merasakan hal yang sama. Lagi pula, Long Zaitian baru berusia kurang dari 30 tahun, memiliki gelar doktor, dan ketika dia bergabung dengan tentara, dia masih seorang mayor jenderal atau lebih tinggi. Bagaimana mungkin? Di dunia ini, pria luar biasa macam apa yang mampu melakukan ini? Chu Wanxing tidak tahu, dan sulit dibayangkan. Tentu saja bisa dijamin. Long Zaitian menerima begitu saja. Suamiku, Kak Meng bilang kalau verifikasinya salah atau curang, kamu harus bertanggung jawab. Gu Qinglian juga sedikit khawatir. Saya mengisi semua kebenaran. Ada gelar di atasnya, dan apakah saya sudah pensiun dari tentara? Anda tidak perlu ragu tentang pensiun. Anda hanya berpikir bahwa pangkat saya tidak akan terlalu tinggi. Adapun gelarnya, itu tidak akan palsu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit terdiam. Ketika Gu Qinglian dan Chu Wanxing mendengar ini, mereka saling memandang dengan heran. Kalau begitu, jika Anda yakin tidak ada masalah, silakan tanda tangan di sini, Tuan Long. Setelah menandatangani, pengarsipan akan berhasil secara default. Tetapi karena situasi khusus Anda, kami perlu mengajukan izin kepada atasan untuk menanyakan tentang informasi pribadi Anda, dan pengajuan transfer ekuitas telah selesai sepenuhnya. Melihat tatapan yakin Long Zaitian, Meng Li berkata. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia mengisi namanya di dokumen itu. Tulisan tangan Tuan Long sangat indah. Meng Li melirik tanda tangan Long Zaitian dan berkata dengan tulus. Terima kasih. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Apakah Tuan Long pernah belajar kaligrafi? Dilihat dari karakter yang ditulis oleh Tuan Long seharusnya tahu kaligrafi. Saya juga sangat tertarik dengan kaligrafi. Meng Li melihat tulisan tangan Long Zaitian, dan semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa itu tidak biasa, dan semakin dia melihatnya, semakin dia merasa heroik, dan dia tidak bisa menahan nafas. Hanya tahu satu atau dua hal. Long Zaitian hanya tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Kakak ipar, apakah kamu pandai kaligrafi? Ketika Chu Wanxing mendengar ini, dia sangat ingin tahu dan otentik. Ya, Long Zaitian tersenyum. Setelah menandatangani, dia mengembalikan dokumen itu ke Meng Li. Indah sekali. Karakter ini terasa kuat dan heroik. Sangat jarang bisa menulis begitu indah dengan pena tanda tangan semacam ini. Melihat kata-kata di kontrak, Meng Li menghela nafas. Saudari Meng, apakah ada prosedur lain? Gu Qinglian bertanya lagi.
Untuk saat ini tidak ada lagi. Anda tidak perlu hadir di masa depan. Kami akan menanganinya. Meng Li berkata lagi saat mendengar kata-kata itu. Kalau begitu ayo pergi dulu, kita masih punya pekerjaan. Gu Qinglian berdiri dan berkata. Long Zaitian dan Chuan Xing juga berdiri saat mendengar kata-kata itu. Kalau begitu kamu pergi perlahan, kita bisa makan saat kita bebas. Meng Li berdiri dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Gu Qinglian mengucapkan beberapa kata yang lebih sopan. Tunggu sebentar. Meng Li tiba-tiba teringat sesuatu, dan menghentikan Long Zaitian dan yang lainnya, saat dia keluar. Ketika Long Zaitian dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, wajah mereka bingung, dan mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Meng Li untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian, Meng Li akhirnya kembali. Tuan Long, bisakah Anda menandatangani portofolio ini untuk saya? Meng Li memegang sebuah buku di tangannya dan berkata kepada naga itu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan Gu Qinglian saling memandang, dia tersenyum, mengambilnya, dan menulis namanya di halaman judul buku itu. Long Zaitian juga tidak berdaya, dia tidak pernah mengira kaligrafinya begitu bagus. Terima kasih, Tuan Long. Meng Li sedikit bersyukur. Sama-sama, pokoknya, menurutku tulisan tanganku tidak begitu cantik. Long Zaitian tertawa tercengang dan berkata, di matanya, tulisan tangannya memang bisa dibaca, tapi dia tidak tahu betapa indahnya itu. Setelah melakukan semua ini, keduanya bertukar kata sopan, dan Long Zaitian pergi dan kembali ke mobil. Kakak ipar, berapa level tulisan tanganmu, bisakah kamu menjualnya untuk mendapatkan uang? Setelah masuk ke dalam mobil, Chu Wanxing berkata dengan rasa ingin tahu. Seharusnya bisa. Berapa orang mengatakan bahwa tulisan saya sangat berharga? Long Zaitian menyalakan mobil, dan berkata, kaligrafimu sangat berharga, maka kami tidak harus pergi bekerja di masa depan, kami harus mengandalkanmu untuk menjual kaligrafi untuk mencari nafkah. Mendengar ini, Gu Qinglian menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Kalau begitu bawakan aku satu, dan aku akan memasangnya online untuk melihat apakah itu benar-benar layak. Kata Chu Wanxing tiba-tiba. Apakah kamu kekurangan uang? Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan marah. Aku hanya ingin tahu, apakah itu benar-benar layak, menghasilkan uang, itu saja. Chu Wanxing mengerutkan bibirnya saat mendengar kata-kata itu. Di zaman sekarang ini, tidak ada ahli kaligrafi. Ahli kaligrafi membutuhkan waktu sebagai batu ujian, seperti Yan Zhenxing, Liu Gongquan, Ouyang Sun, Del. Generasi sastrawan selanjutnya memuji mereka, sehingga karya mereka telah diwariskan dan diwariskan selama berabad-abad. Gu Qinglian berbicara dengan fasih. Saya pikir apa yang Anda katakan salah. Para kaligrafer ini sangat terkenal ketika mereka masih hidup, oke. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia membantah. Mungkin begitu. Gu Qinglian juga tidak tahu banyak tentang aspek ini, jadi dia hanya bisa berbicara tentang Taoisme. Kakak ipar, beri aku sebuah prasasti. Aku ingin seseorang melihat apakah tulisan tanganmu benar-benar bagus. Chu Wanxing berbicara dengan penuh harap. Kata apa yang ingin kamu tulis? Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Saya belum menemukan jawabannya. Ketika saya memikirkannya, bisakah saya menemukan Anda? Saya ingin Anda membantu saya menulis kata-kata yang dapat mengungkapkan harapan batin saya dan harapan saya untuk masa depan. Ini agak sulit. Saya perlu untuk memikirkannya. Chu Wanxing terus berbicara tanpa henti. Bab 1115. Kalau begitu kamu memikirkannya dan memberitahuku. Namun, prasasti atau sesuatu itu hanya terbatas pada saat ini, dan aku tidak akan menuliskannya pada seseorang dengan santai. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Tes, ipar, kamu bukan ahli kaligrafi, kan, dan kamu tidak menulis prasasti untuk orang dengan santai. Apakah kamu lebih baik dari Wang Zizi, ahli kaligrafi hebat di Kekaisaran? Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia menghela nafas dengan sangat otentik, dan ada sedikit ejekan dalam kata-katanya. Maka kamu harus bertanya pada Wang Zizi sendiri. Dia pikir aku lebih baik darinya, dan aku lebih baik darinya. Long Zaitian tertawa tercengang. Saya tidak bertanya. Selain itu, mengapa saya harus bertanya? Saya kenal Wang Zizi, tetapi Wang Zizi tidak mengenal saya. Chu Wanxing sangat terdiam. Bisakah kalian berdua berhenti main-main dan tetap menulis dan menjual uang? Gu Qinglian sedikit terdiam.
Cobalah, mungkin tulisan tangan kakak ipar benar-benar berharga. Meskipun saya tidak memiliki bakteri artistik, saya tetap menganggap tulisan tangan kakak ipar itu indah. Ketika Chu Wanxing mendengar ini, dia berkata dengan ceroboh. Itu sel seni, bakteri seni apa? Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, garis-garis hitam segera muncul di wajahnya, Chu Wanxing ini benar-benar terdiam. Oke, itu sel seni, kata Chu Wanxing. Jika tulisannya benar-benar layak dijual, maka dia tidak perlu pergi bekerja, dan dia bisa mendapatkan uang dengan menulis setiap hari. Gu Qinglian berkata lagi, istriku, apa yang kamu katakan salah? Kaligrafi memperhatikan semangat, dan yang menjual kaligrafi adalah semangat kaligrafi. Jika seorang kaligrafer menganggap karakternya sendiri sebagai alat untuk menghasilkan uang, maka karakternya akan hilang. Maka kamu kehilangan energimu dan spiritualitas, Anda secara bertahap akan menjadi tidak berharga. Long Zaitian mengemudikan mobil dan berkata sambil tersenyum. Betul, ipar, ini adalah teori ahli, sangat masuk akal. Itu sama dengan laki-laki. Jika dia menarik tubuhnya setiap hari, tubuhnya secara bertahap akan gagal. Kekurangan ginjal, kekurangan jantung, kelemahan langkah kaki, segala macam kelemahan, usia Anda tidak bisa memuaskan separuh lainnya hanya dengan enteng. Chu Wanxing berkata berulang kali dengan pandangan pengertian. Mendengar ini, Gu Qinglian merasakan garis hitam di seluruh kepalanya, bagaimana mungkin ada wanita sekotor itu di dunia ini? Apa yang kamu bicarakan? Buka saja mulutmu, kamu tidak malu, kamu perempuan. Gu Qinglian berkata dengan marah. Ada apa? Kita semua kenalan. Chu Wanxing tidak setuju. Gu Qinglian terdiam, dia merasa bahwa sahabatnya ini benar-benar putus asa. Mereka bertiga sedang mengobrol, dan segera, mereka tiba di lantai bawah Gu. Kakak ipar, kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya, aku akan datang kepadamu ketika aku memikirkan kata-kata untuk ditorehkan. Setelah keluar dari mobil, Chu Wanxing mengetuk jendela mobil Long Zaitian untuk mengingatkannya. Ya, Long Zaitian menjawab. Dia juga tahu karakter Chu Wanxing. Jika dia tidak setuju dengan masalah ini, Chu Wanxing mungkin tidak akan menyerah dengan mudah, tetapi hanya bisa setuju. Tapi hanya sekali, karena kaligrafinya memang sama dengan apa yang dia katakan, dan yang lebih penting, menurutnya kaligrafinya tidak terlalu maju. Bahkan jika sebagian orang menganggapnya sangat berharga. Mungkin dia bukan seorang profesional, jadi dia tidak cukup menghargai kata-katanya sendiri. Kau main-main dengan dia. Gu Qinglian keluar dari mobil, dan berjalan berdampingan dengan Long Zaitian, berbicara dengan marah. Jika saya tidak menulis kepadanya, dia harus membuat masalah setiap hari. Tulislah. Bagaimanapun, saya mengatakannya, hanya sekali. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda seorang ahli kaligrafi? Gu Qinglian berkata dengan marah. Sulit untuk mengatakan apakah saya kaligrafi, tetapi kaligrafi saya harus tetap bernilai uang. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Benarkah? Tulisan tanganmu memang indah, tapi aku benar-benar tidak tahu apakah itu layak. Bahkan aku sedikit penasaran saat kamu mengatakan itu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu sama saja. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Long Zaitian tersenyum. Tepat pada saat ini, ada getaran telepon di sakunya. Long Zaitian mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Lindsay menelepon. Aku akan menjawab telepon dulu, kamu naik dulu, dan aku akan datang nanti. Long Zaitian berada di jalannya. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menjawab, saat ini lift datang, jadi dia naik lift dan pergi ke kantornya. Long Zaitian berjalan keluar sampai dia tiba di tempat di mana ada lebih sedikit orang, dan kemudian dia menjawab telepon. Ada apa? Long Zaitian bertanya. Saudaraku, Gong Huairen akan tiba di kota Linjiang malam ini, dan penerbangannya akan mendarat antara pukul 21.45 dan pukul 21.55. Suara Lindsay datang dari ujung telepon. Begitu. Aku akan melakukannya malam ini. Aku tidak ingin ada master tingkat master di kota Linjiang, terutama dari keluarga Zhao. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata dengan dingin. Saudaraku, ada satu hal lagi untuk mengingatkanmu. Nada bicara Lindsay sedikit bermartabat dan otentik. Apa masalahnya? Long Zaitian bertanya. Keluarga Zhao memiliki 7 tuan,
semuanya berada di tingkat master. Keluarga Zhao telah melawan kami secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Selama perang di perbatasan selatan, keluarga Zhao adalah faksi perdamaian. Sederhananya terus terang, mereka adalah faksi yang menyerah. Mereka menyerah, dan kami dalam pertempuran utama. Kami berdiri dari perspektif kepentingan kekaisaran, dan mereka berdiri dari perspektif kepentingan pribadi. Jadi saat itu, mereka banyak menggunakan trik di belakang layar untuk memaksa kita menyerahkan posisi kita dan mencari perdamaian dari Bandit Timur. Lin Si berkata dengan dingin. Terus, Long Zaitian bertanya dengan mata dingin. Aku hanya ingin mengingatkan saudaraku bahwa masing-masing dari 7 tuan keluarga Zhao memiliki hidupku di wilayah selatan di tangan mereka. Mereka semua pantas mati. Kakak tidak akan bersikap lunak pada mereka. Nada suara Lin Si dingin dan asli. Aku tahu. Hal-hal ini, aku tahu, kataku, aku akan menyelesaikan akun dengan mereka saat itu. Bahkan jika mereka mendapat dukungan dari guru suci, mereka juga akan menyelesaikan akun. Mata Long Zaitian sedikit dingin dan otentik. Kalau begitu tidak ada apa-apa di pihakku. Aku akan ke sana malam ini untuk memastikan keselamatan kakakku. Di saat yang sama, aku juga ingin tahu seberapa kuat kakakku sekarang, jadi aku bisa mempersiapkan diri. Kata Lin Si. Baik, Long Zaitian menjawab, dan setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, mereka menutup telepon. Setelah berbicara di telepon dengan Lin Si, Long Zaitian naik ke atas. Di mana Ipar? Di mana Ipar? Long Zaitian mendekati kantor Gu Qinglian ketika dia mendengar suara mendesak Chuan Xing. Dia menjawab telepon di lantai bawah, untuk apa kamu terburu-buru? Gu Qing berkata dengan menyedihkan. Kenapa kamu harus turun ke bawah untuk menjawab telepon? Kamu benar-benar pria yang bisa yakin denganmu. Chu Wanxing sedikit terdiam. Bisakah kamu mengurus urusanmu sendiri? Dia bukan orang seperti itu. Gu Qinglian tahu apa yang dimaksud Chu Wanxing, jadi dia berkata dengan marah. Sial, aku juga berpikir bahwa kakak iparku jujur, dan dia pasti tidak suka pelacur genit di luar. Chu Wanxing mengubah topik pembicaraan dan sangat masuk akal. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya menggelengkan kepalanya, sedikit terdiam. Aku kembali, apa yang bisa kulakukan untukmu? Long Zaitian masuk dan bertanya sambil tersenyum. Bab 1116. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Tentu saja saya ingin meminta sebuah prasasti dari Anda. Saya sudah memikirkan apa yang harus saya tulis. Melihat Long Zaitian menjadi sibuk, Chu Wanxing menjawab. Saya melihat dia menyebarkan kertas nasi yang dia dapatkan dari seseorang. Dia menempatkan kertas itu di meja tempat Gu Qinglian makan, dan meletakkan pena dan tinta di atasnya, dengan tampilan layanan yang sangat perhatian. Lalu kata apa yang kamu ingin aku sebutkan padamu? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Itu bisa mengungkapkan harapan saya untuk masa depan dan aspirasi hidup saya, jadi, saya telah memutuskan, Anda bisa memberi saya 4 kata. Saya ingin menjadi kaya. Chu Wanxing mengatakan kata demi kata. Long Zaitian dan Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, keduanya berambut hitam. Sirkuit otak macam apa ini? Ternyata harapannya untuk masa depan dan harapan hidup adalah menjadi kaya. Saat ini, Gu Qinglian sudah tidak berdaya untuk mengeluh. Saya ingin kaya, kan? Apakah Anda yakin saya ingin kaya? Long Zaitian bertanya lagi. Ya, saya ingin kaya. 4 kata ini sangat sederhana dan pragmatis. Chu Wanxing berkata dengan tulus. Ini jelas vulgar. Gu Qinglian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Gu Xiaolian, kamu tidak mengerti sekarang. Aku, Chu Wanxing, adalah orang yang vulgar. Mengapa aku harus berseni? Selain itu, selama tulisan tangan kakak iparku indah, apapun yang kutulis, aku bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Chu Wanxing berkata lagi. Gu Qinglian sama sekali tidak berdaya untuk mengeluh. Saat keduanya berbicara, Long Zaitian sudah mulai menulis, dia menyesuaikan kertas nasi dan menenangkan diri sejenak. Pena itu jatuh di atas kertas nasi, dan pena itu terbang seperti ular, dan selesai sekaligus, saya ingin kaya, dan itu muncul di atas kertas nasi. Oke, selesai menulis. Long Zaitian meletakkan pulpennya dan berkata kepada mereka berdua. Izinkan aku melihat. Baik Chu Wanxing dan Gu Qinglian berjalan mendekat. Ah, cantik banget. Lumayan, mungkin worth it banget. Chu Wanxing tampak sangat puas. Saat tintanya kering,
kamu bisa mengambilnya. Long Zaitian hanya bisa terdiam. Kalau begitu aku akan menunggu di sini, kamu tidak keberatan jika aku mengganggumu, kan? Chu Wanxing bertanya lagi. Berantakan sekali. Sekarang jam kerja. Kalau mau menunggu di sini, kamu bisa menunggu di sini tanpa mengganggu pekerjaan kita. Gu Qinglian berkata dengan marah. Hei, kantor memang tempat yang bagus, dengan suasana yang sangat ambigu. Chu Wanxing tersenyum sedih, dan berkata dengan isyarat. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, wajahnya yang cantik memerah, bagaimana mungkin dia gagal memahami arti kata-kata Chu Wanxing. Aku pikir kamu wanita gila itu gila, kamu bisa berpikir ke arah itu. Gu Qinglian berkata dengan marah. Apakah kalian belum mencobanya di kantor? Chu Wanxing berkata dengan senyum penuh, ketika dia memegang kendali, dia merasa tidak bisa berhenti sama sekali. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan menendangmu. Apakah kamu percaya? Gu Qinglian berkata dengan garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Wanita ini benar-benar penuh dengan hal-hal, dan pikiran warna di kepalanya benar-benar hilang. Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa, aku akan keluar untuk saat ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, aku tidak keberatan. Chu Wanxing menanggapi, lalu berkata. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya menggelengkan kepalanya, terdiam, lalu duduk dan mulai bekerja. Long Zaitian juga mulai sibuk. Dengan Long Zaitian membantu Gu Qinglian berbagi tekanan kerja Gu Qinglian jelas jauh lebih sedikit, dan Long Zaitian sangat efisien dalam melakukan sesuatu. Terkadang, Gu Qinglian hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, setiap orang hanya memiliki satu otak, mengapa otak Long Zaitian bisa berputar begitu cepat? Saat tinta sudah kering, Chu Wanxing meninggalkan kantor Gu Qinglian. Aku harus keluar malam ini dan kembali sebelum jam 12. Setelah Chu Wanxing pergi, Long Zaitian berkata dengan menyedihkan kepada Gu Qing. Oh, untuk apa kamu keluar? Gu Qinglian menanggapi dan bertanya secara rutin. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, hal yang lebih penting. Seorang teman dari ibu kota kekaisaran ada di sini, dan aku akan bertemu sebentar. Long Zaitian berkata dengan tenang saat dia sedang sibuk. Teman-teman dari ibu kota kekaisaran, kenapa kamu tidak membawaku bersamamu? Gu Qinglian sedikit bingung. Teman-teman yang saya bicarakan bukanlah teman sejati. Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia tertegun sejenak, dan dengan hati-hati mengunyah arti kata-kata Long Zaitian, merasa ada sesuatu yang istimewa tentang kata-kata itu. Baiklah kalau begitu, aku mengerti. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Saya orang yang sangat berbahaya. Jika suatu hari segala sesuatu tentang saya terungkap di depan semua orang, saya akan menjadi musuh di semua sisi. Saya khawatir saat itu, saya tidak akan dapat melindungi Anda. Long Zaitian merenung sejenak, lalu berkata. Aku bisa mengerti. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, kamu bisa melakukannya dengan percaya diri. Aku tidak akan bertanya lagi, dan aku tidak akan kewalahan. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Baik. Long Zaitian menjawab, dan kemudian melanjutkan bekerja, melintasi komputer. Gu Qinglian melirik Long Zaitian yang terkubur dalam pekerjaannya, dan kesusahan yang tak dapat dijelaskan muncul di matanya yang indah. Apakah dia menanggung banyak tekanan yang tidak dia ketahui jika dia harus menanggung tekanan ini? Dia mungkin tidak dapat menanggungnya sama sekali. Setelah sedikit rasa sakit di hatinya, Gu Qinglian terus bekerja. Tidak banyak yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa memberikan dukungan diam di belakang punggungnya. Hari berlalu dengan cepat, dan setelah pulang kerja dan makan malam, sudah lewat jam 7 malam, dan hampir jam 8, Long Zaitian hendak keluar. Ini sudah musim dingin yang dalam, meskipun ini adalah provinsi Jiangnan, yang termasuk bagian selatan kekaisaran, suhunya masih agak dingin. Di luar agak berangin malam ini, kamu pakai mantel ini. Sebelum pergi, Gu Qinglian memakaikan mantel pada Long Zaitian. Oke, sebenarnya, aku dalam keadaan sehat, jadi aku tidak perlu memakai terlalu banyak. Saat aku berlatih di perbatasan utara, aku bertelanjang dada di tengah es dan salju. Jadi, hawa dingin yang sedikit ini tidak ada artinya untukku. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Sekarang tidak seperti dulu. Kamu selalu dalam perjalanan. Dalam sekejap mata, ini hampir tahun baru Imlek. Cuaca semakin dingin.
Kamu bisa memakai lebih banyak pakaian. Gu Qinglian menghela nafas sedikit. Ada apa dengan Ben San, seorang pria berusia 30 tahun, dan dia sedang dalam masa puncaknya. Long Zaitian adalah Tao. Hei, kamu masih prima. Silakan, kembali lebih awal, jangan biarkan temanmu menunggu. Gu Qinglian membantu Long Zaitian meluruskan kerah bajunya, mencibir, dan berkata dengan marah. Oke, kalau begitu aku pergi, dan aku akan kembali sebelum jam 12. Long Zaitian melihat waktu, sudah lewat jam 8, dan sudah hampir waktunya untuk berangkat sekarang. Bandara Internasional Linjiang agak jauh dari sini, akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Kali ini, Long Zaitian ingin mengemudi lebih lambat. Gu Qinglian mengirim Long Zaitian ke pintu, melihat Long Zaitian masuk ke mobil, dan pergi sebelum dia berbalik. Ibu Qinglian, apa yang akan dilakukan ayah? Ini sudah larut malam. Long Xiaoxi datang, memegang lengan baju Gu Qinglian dengan tangan kecilnya, berkedip dan bertanya. Bab 1117. Dia punya teman dari ibu kota kekaisaran, dan dia pergi menemui temannya. Gu Qinglian mengambil Long Xiaoxi dan bertanya. Ibu turunkan aku. Long Xiaoxi mengasihani Gu Qing. Apa yang salah? Tanya Gu Qinglian. Kamu sedang mengandung bayi, jadi kamu tidak bisa memelukku. Long Xiaoxi berkata dengan acuh tak acuh. Siapa yang memberitahumu bahwa ibu masih bisa memelukmu sekarang? Mendengar ini, Gu Qinglian memasang wajah cantiknya di wajah kecil Long Xiaoxi dan bertanya. Katanya di TV, kamu harus turunkan aku. Dikatakan di TV bahwa kamu tidak bisa melakukan pekerjaan berat saat sedang mengandung bayi. Long Xiaoxi berkedip dan berkata. Baiklah. Gu Qinglian menurunkan Long Xiaoxi, dan mencubit wajah kecilnya. Gadis kecil ini sangat peka sejak dia masih kecil, terkadang dia sangat peka sehingga membuat orang merasa tertekan. Ayo naik ke atas, terlalu dingin di sini. Gu Qinglian memegang tangan kecil Long Xiaoxi, dan berkata, Oke, aku akan menunggu ayah kembali bersamamu. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia sangat patuh dan otentik. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum dan naik ke atas bersama Long Xiaoxi. Pukul 9 malam, di luar Bandara Internasional Linjiang, sebuah mobil mewah diparkir tak jauh dari bandara. Orang yang duduk di kursi belakang mobil mewah itu adalah Zhao Longting, sedangkan Bai Lao duduk di kursi kopilot. Tuan, bukankah Tuan Gong turun dari pesawat sekitar jam 10? Mengapa datang ke sini sepagi ini dan menunggu? Old Bai sedikit bingung. Tunggu ada apa? Aku memanggilnya kakek 7. Dalam keluarga Zhao kami, orang-orang seperti kakek 7 adalah pilar keluarga Zhao kami. Zhao Longting berkata dengan tenang saat mendengar kata-kata itu. Tuan muda itu benar. Ketika Bai Lao mendengar ini, dia juga setuju. Wang Mei belum melakukan apa-apa, kan? Zhao Longting bertanya. Seharusnya belum ada gerakan. Jika ada gerakan, dia akan memberi tahu kami. Bai Lao menjawab. Tidak apa-apa, umpan meriam ini ada, dan tidak perlu menggunakannya. Namun, untuk amannya, kita harus menggunakan kedua pendekatan. Kali ini, saya yakin Long Zaitian dan Chen Xiangtian akan hancur. Zhao Longting berbicara dengan dingin, dengan kebencian tak berujung dalam kata-katanya. Tuan Gong ada di sini. Kali ini, masalahnya pasti akan selesai. Namun, Tuan muda hanya untuk berada di sisi yang aman, jadi tidak apa-apa. Tuan muda selalu tenang saat melakukan sesuatu. Kata Bai Lao dengan nada menyanjung. Saya harap kali ini semuanya akan berjalan dengan baik. Saya tidak bisa mentolerir kejutan lagi di kota Linjiang yang kecil ini. Zhao Longting menghela nafas sedikit otentik, melihat lalu lintas yang sibuk di luar dan lampu merah, dia merasa sedikit tertekan saat ini, tetapi dia tidak tahu dari mana datangnya depresi itu. Tuan muda, jangan khawatir. Dengan Tuan Gong, tidak akan ada masalah. Tuan Gong adalah ahli seni bela diri, dan dia sama sekali berbeda dari guru biasa seperti kita. Keluarga pasti telah membuat tekad yang kuat untuk menggunakan Tuan Gong kali ini. Bai Lao berkata dengan lega. Tidak apa-apa kalau begitu, adikku, tunggu untuk melihat lelukonku. Zhao Longting memikirkan sesuatu, sudut mulutnya melengkung, dan dia berbicara dengan sinis. Saya mendengar bahwa wanita kedua datang ke kota Linjiang tempo hari. Ketika Bai Lao mendengar ini, dia sedikit mengernyit dan berkata, apa yang dia lakukan di kota Lijiang? Zhao Longting mengerutkan kening, dan reaksinya agak asli.
Dia tidak bisa menyembunyikan masalah kota Linjiang dari dunia luar, jadi dia menyatakan kepada dunia luar bahwa dia ingin keluar untuk bersantai, jadi dia datang ke kota Linjiang. Kata Bai Lao lagi, bersantai di kota Linjiang. Omong kosong macam apa ini? Kamu juga bisa mengatakan omong kosong seperti itu. Ada banyak tempat di mana kamu bisa bersantai. Mengapa kamu harus memilih kota Linjiang? Dan dia baru saja kembali dari kota Linjiang, oke. Dia menghina Iki saya tidak berpikir dia ingin bersantai di kota Laijiang, tetapi untuk melihat lelucon saya di kota Laijiang. Kata Zhao Longting dengan marah. Nona kedua adalah anak perempuan. Old Bai mengatakan sesuatu tanpa berpikir. Wanita ini ambisius, jadi aku harus menjaganya. Zhao Longting berkata dengan dingin. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita, tidak peduli siapa dia, lelaki tua itu tidak akan menganggapnya serius. Kata Bai Lao lagi, meskipun demikian, saya merasa adik perempuan saya masih terlalu gelisah. Ketika saya kembali ke ibu kota kekaisaran kali ini, saya akan membujuk kakek saya untuk menikahkan dia. Wanita harus menikah dan memiliki anak, dan mereka harus menikah, menjadi suami istri. Rasa dingin melintas di mata Zhao Longting, lalu berkata. Ketika Bai Lao mendengar kata-kata itu, dia tidak berbicara, tetapi tetap diam. Entah kenapa, tapi hari ini aku selalu merasa sedikit gelisah, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Zhao Longting bersandar di kursi, mengerutkan kening. Tuan muda kurang istirahat, jadi itu sebabnya. Kata Bai Lao seolah menunjuk sesuatu. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan tidak istirahat yang baik, itu hanya perasaan buruk sepanjang waktu. Ada apa dengan kota Linjiang kecil ini yang membuatku merasa tidak nyaman? Apakah Long Zaitian? Apakah dia layak? Chen Xiangtian. Dia bahkan lebih tidak layak. Zhao Longting berbisik secara otentik. Tuan muda, kota Linjiang telah menjadi medan pertempuran bagi ahli strategi militer sejak zaman kuno. Kecil, dan lebih kecil dari ibu kota kekaisaran, tetapi dianggap sebagai kota maju di antara kota-kota di seluruh negeri. Ada banyak sungai di sini, dan transportasi air berkembang dengan baik. Hanya bisa langsung ke laut luar, jadi keluarga di ibu kota kekaisaran sangat mementingkan kota Linjiang. Adapun pertahanan kota Linjiang, saya dengar langsung diambil alih oleh perbatasan selatan, dan angkatan bersenjata yang dilengkapi cukup menakutkan. Kata Bai Lao seolah menunjuk sesuatu. Tentu saja aku tahu ini, kalau tidak kakek tidak akan terlalu mementingkan tempat ini, apalagi mengirimku ke sini. Zhao Longting mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit dalam dan asli. Sudah hampir waktunya. Kakek ketujuh harus segera turun dari pesawat. Zhao Longting melihat waktu lagi, dan berkata. Xiao Liu, kendarai mobil ke pintu keluar bandara. Ketika Bai Lao mendengar kata-kata itu, dia memerintahkan. Sopir Xiao Liu mendengar kata-kata itu, menyalakan mobil dan menuju pintu keluar bandara. Setelah beberapa menit, mobil berhenti di pintu keluar bandara. Bai Lao keluar dari mobil, dan setelah turun dari mobil. Dia berjalan untuk membukakan pintu mobil untuk Zhao Longting lagi. Ayo pergi. Zhao Longting melihat situasi sekitarnya, sedikit mengernyit, lalu merapikan pakaiannya, membawa Bai Lao, dan menuju ke bandara. Saya tidak tahu mengapa, firasat buruk itu masih melekat di hatinya, tetapi pada saat ini, Zhao Longting tidak terlalu peduli. Di bawah kepemimpinan Zhao Longting, keduanya datang ke pintu keluar dengan tanda. Ibu kota Kaisar, pintu keluar kota Linjiang, pintu keluar ini hanya bisa keluar, tidak bisa masuk, jadi mereka hanya bisa menunggu di luar. Zhao Longting melihat ke waktu, pada saat ini, pesawat seharusnya sudah mendarat. Waktu berlalu, sekitar 7 atau 8 menit kemudian, sedikit orang keluar dari pintu keluar, dan kemudian jumlahnya berangsur-angsur bertambah. Di ujung arus orang, seorang lelaki tua berjubah putih keluar perlahan, tangannya tersembunyi di lengan bajunya, janggutnya agak abu-abu, tetapi matanya tajam, memancarkan perasaan tegas dan sehat. Bab 1118. Orang-orang yang berjalan di depan kadang-kadang memperhatikan lelaki tua istimewa ini berjalan di belakang. Tetapi tidak ada yang maju untuk berbicara dengannya, karena aura lelaki tua yang menghindari orang asing itu membuat orang merasa tidak enak. Tuan Gong ada di sini. Bai Lao adalah orang pertama yang melihat lelaki tua itu, dan berkata pada Zhao Longting. Melihat lelaki tua itu, Zhao Longting melambaikan tangannya, dengan senyum di wajahnya,
tetapi lelaki tua itu masih acuh tak acuh, dan berjalan menuju Zhao Longting. Tuan. Setelah mendekat, lelaki tua itu membungkuk sedikit dan berkata, "Kakek ketujuh, kenapa kamu harus lebih sopan?" Zhao Longting tertawa. Gong tua. Melihat hal tersebut, Bai Lao pun berteriak dengan hormat. Meskipun keduanya memiliki karakter lama dalam gelar mereka, status mereka dalam keluarga Zhao sangat berbeda, dan tentu saja, kekuatan mereka juga berbeda. Meskipun Gong Huairen mungkin bukan lawan Lin Si, dia pasti lawan dari level yang sama. Ketika Tuan Gong mendengar sapaan Bai Lao, dia hanya mengangguk sedikit, yang dianggap sebagai tanggapan. "Tuan, saya dengar Anda dalam masalah di kota Linjiang." Orang tua itu berkata seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. "Apakah kakek tidak memberitahumu secara detail?" Zhao Longting bertanya. "Tidak, Patriark tua hanya mengatakan bahwa Anda telah menemui masalah di kota Linjiang. Izinkan saya membantu Anda menyelesaikannya. Masalah apa yang dihadapi Tuan Muda?" Gong Huairen menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. "Secara rinci, mari kita bicara di dalam mobil. Ayo masuk ke mobil dulu. Di luar dingin." Zhao Longting ragu sejenak, lalu berkata. Gong Huairen tidak berbicara, hanya mengangguk, lalu keluar di bawah kepemimpinan Zhao Longting. Mobil itu diparkir tidak jauh, dan dalam 1 menit berjalan kaki setahun, mereka tiba di tempat mobil itu diparkir. Setelah Zhao Longting secara pribadi membuka pintu mobil untuk Tuan Gong dan Zhao Longting duduk di belakang mobil bersama. "Ayo mengemudi," kakek tujuh dan aku berkata sambil berjalan. Perintah Zhao Longting, pengemudi juga menyalakan mobil setelah mendengar kata-kata itu. Bandara Internasional Linjiang terletak di pinggiran kota, meskipun lalu lintas di sekitarnya berkembang, namun tidak banyak orang yang tinggal di dekatnya. Hal ini juga mempertimbangkan aspek kebisingan, sehingga lokasinya berada di pinggiran kota. Tidak lama setelah meninggalkan bandara, kawasan sekitarnya berubah dari lapangan rumput menjadi beberapa rumah hunian berlantai 3 hingga 5. "Tuan Muda, Anda seharusnya bisa memberitahu saya tentang situasi di kota Linjiang." Gong Huairen berkata dengan jelas. "Sebenarnya ini bukan masalah besar, setidaknya untukmu, kakek tujuh, ini bukan masalah besar." Zhao Longting duduk, lalu berkata. "Yah." Lalu, Gong Huairen menjawab. "Sekarang kota Linjiang dikendalikan oleh seorang pria bernama Long Zaitian. Mudah bagi saya untuk menangani masalah ini, tetapi Lin Jiangwo dari perbatasan utara mengambil tindakan, pada tingkat resmi, untuk mencegah saya menyelesaikan masalah ini dengan cara. Dan Long Zaitian ini juga sangat kuat, dan tidak mungkin menyelesaikannya hanya dengan mengandalkan orang-orangku. Oleh karena itu, aku hanya bisa meminta kakek tujuh untuk mengambil tindakan." Mata Zhao Longting sedikit dingin, dan dia berkata dengan tenang. "Saya mendengar bahwa Tuan Muda ketiga juga ada di kota Linjiang, dan dia juga mengalami masalah dan terjebak." Gong Huairen berkata dengan jelas. "Memang, adik ketigaku sekarangan Long Zaitian." Zhao Longting berkata dengan getir. "Secara umum, selama terdengar bahwa dia adalah anggota keluarga Zhao, orang lain akan menghindarinya dan menghormatinya. Hanya saja dia tidak menyangka akan menemui masalah seperti itu di kota Linjiang. Anggota keluarga Zhao saya yang bermartabat sebenarnya terancam oleh bajingan seperti itu. Anda mengatakan bahwa kekuatannya luar biasa, tetapi seberapa luar biasa kekuatannya?" Gong Huairen berkata dengan marah, keluarga Zhao adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Kekaisaran, dengan kekuasaan atas pemerintah dan publik. Keluarga tersebut memiliki bisnis besar, dan semua keluarga besar siap menghormati dan takut padanya. Aku tidak tahu detailnya. Lagi pula, aku bukan seorang profesional seperti kakek tujuh. Setidaknya, Bai Lao merasa dia bukan lawan. Setelah ragu sejenak, Zhao Longting berkata dengan jelas. "Saya akan menangani masalah ini di kota Linjiang secepat mungkin." "Jam berapa sekarang?" Ekspresi Gong Huairen sedikit gelisah. "Ini jam 10:21. Zhao Longting berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. "Apakah Anda memiliki alamat tempat tinggal orang ini? Bisakah Anda mengontrol keberadaan orang ini?" Gong Huairen berkata dengan jelas. "Sebelum saya berurusan dengannya, saya memiliki semua informasi tentang orang ini. Orang ini tinggal di area villa di puncak Gunung Yunlan di kota Linjiang. Dia pergi dan pulang kerja setiap hari. Dia seharusnya beristirahat di rumah sekarang." Zhao Longting berkata dengan jelas seolah menunjuk sesuatu. "Setelah kamu kembali, beri aku informasi orang ini."
Aku akan membiarkan dia meninggalkan dunia ini sebelum matahari terbit besok. Mata Gong Huairen agak dingin, dan nadanya tenang dan otentik. Baiklah, tapi apakah kamu terburu-buru? Zhao Longting sedikit ragu ketika mendengar kata-kata ini. Orang kecil seperti ini, dalam analisis terakhir, tidak layak untukku. Jika Tuan Muda tidak menemui masalah, aku tidak akan datang ke kota Jiang. Gong Huairen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar, kata kakek, kakek ketujuh, dan 6 kakekku yang lain bukanlah tuan biasa, dan mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Zhao Longting sangat sopan kepada Gong Huairen. Kalau begitu mari kita lakukan ini. Gong Huairen hanya berkata dengan dingin, dan menutup matanya saat dia berbicara, menyembunyikan tangannya di lengan bajunya. Hanya beberapa menit kemudian, telinga Gong Huairen tiba-tiba bergerak, dan tiba-tiba, dia tiba-tiba membuka matanya. Ledakan. Suara kaca pecah terdengar, dan kaca jendela di sebelah Gong Huairen pecah. Apa yang terjadi? Pada saat yang sama, pengemudi mobil dikejutkan oleh perubahan yang tiba-tiba, menginjak rem dengan keras, dan suara rem yang melengking juga terdengar. Apa yang telah terjadi? Zhao Longting bertanya dengan cemas, dia terkejut. Ada master. Gong Huairen dengan kuat menjepit jarum sulaman kecil di antara jari-jarinya, wajahnya sangat serius. Ketika dia melihat jarum sulaman di antara jari-jari Gong Huairen, dia benar-benar terpana. Jelas, dia terintimidasi. Jarum sulaman di tangan Gong Huairen adalah biang keladi yang menyebabkan kaca pecah, sulit membayangkan jarum sulaman bisa memecahkan kaca jendela mobil. Jarum. Ketika Zhao Longting melihat jarum sulaman di antara jari-jari Gong Huairen, dia menelan ludah. Sial, jika Gong Huairen tidak duduk di sebelahnya, jarum sulam akan menembus tenggorokannya dengan akurat setelah menembus jendela mobil. Memikirkan hal ini, banyak keringat menetes dari dahi Zhao Longting. Jarum bordir ini memiliki semangat sejati dari seorang ahli top. Ada ahli seperti itu di kota Linjiang. Gong Huairen berkata dengan kaget. Kakek tujuh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Zhao Longting dengan sedikit ketakutan. Tetap di sini dan jangan bergerak, aku akan datang segera setelah aku pergi. Gong Huairen berkata kepada Zhao Longting. Tapi, kakek tujuh. Zhao Longting tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, dia hanya takut. Tidak, kamu berkendara ke tempat dengan lebih banyak orang dan lebih banyak tempat terbuka. Setelah setengah jam, kamu berkendara kembali ke sini untuk menemukanku, dan aku akan menunggumu di sini. Gong Huairen memikirkan sesuatu, jadi itu adalah Tao lagi. Bab 1119. Oke. Aku akan mencari tempat untuk memperbaiki mobil. Ketika Zhao Longting mendengar kata-kata itu, dia bahkan setuju, dan Gong Huairen keluar lebih dulu ketika dia mendengar kata-kata itu. Melihat sekeliling, sedikit mengernyitkan matanya, dan mencubit jarum sulaman di telapak tangannya. Ini hanya generasi Xiao Xiao. Meskipun dia memiliki kekuatan, jika dia benar-benar kuat, bagaimana dia bisa melakukan serangan diam-diam seperti itu? Gong Huairen bergumam pada dirinya sendiri, dengan sangat menghina, lalu mengejar ke satu arah. Dikelilingi oleh bangunan dan gang serta rumah-rumah pribadi yang tidak tinggi maupun pendek, juga larut malam, dan tidak banyak orang yang beraktivitas di luar di gang-gang kecil dan rumah-rumah pribadi tersebut. Kadang-kadang, satu atau dua orang terlihat berjalan bersama. Di gang sekecil itu, kecuali itu adalah pemabuk atau orang Sanwu, seseorang tidak akan muncul di tempat seperti ini sendirian, karena terlalu tidak aman. Tidak, kamu pergi, kamu terlalu buruk. Di gang kecil, seorang pria dan seorang wanita pemalu, dan kemudian di bawah cahaya redup, pria itu mencoba melawan wanita itu, tetapi wanita itu benar-benar ingin menyambut dan menolak. Tiba-tiba wanita itu tertegun, karena dia melihat seorang pria bertopeng muncul tidak jauh dari sana. Pria itu menutupi wajahnya dengan kain hitam, dia tidak bisa melihat wajah pria itu, tetapi hanya garis kasar. Apa yang terjadi, sayang? Pria itu menemukan bahwa wanita di pelukannya telah berhenti bergerak, jadi dia bertanya. Seseorang. Wanita itu acuh tak acuh. Seseorang. Sayang? Apa yang kamu bercanda, pada jam ini, di tempat jelek ini, siapa yang bisa ada di sana? Kamu bercanda? Hentikan alasan, ayolah, aku belum pernah mencoba berada di tempat seperti ini. Darah pria itu ada di kepalanya saat ini, dan dia hanya mengira itu adalah alasan yang dibuat oleh wanita itu. Ada orang sungguhan. Wanita itu meluruskan pakaiannya dan menelan. Siapa di sana?
Tidak ada. Di mana orang? Pria itu melihat ke belakang dan bertanya balik. Terbang, terbang. Wajah wanita itu pucat dan asli, karena dia melihat seorang pria dengan matanya sendiri, menggunakan tembok untuk terbang melewati tembok, dan langsung naik ke gedung kecil berlantai 4 di gang kecil. Terbang. Sayang, apa menurutmu aku bodoh? Bangunan ini ada di lantai 4. Apa menurutmu benar-benar ada manusia super di dunia ini? Bagaimana seseorang bisa terbang? Pria itu sedikit terdiam. Tidak, wanita itu ingin terus berdebat, tetapi pemandangan tadi terlalu tidak nyata. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat di dunia ini? Dia bahkan curiga dia berhalusinasi, tapi, begitu nyata, bagaimana bisa berhalusinasi? Hentikan tinta, ayolah, aku sudah lama menunggu, aku sudah lapar dan haus. Pria itu kembali memeluknya dengan erat. Orang lain. Kali ini wanita itu berbicara lagi, ternyata seorang lelaki tua berjubah putih jatuh dari langit. Mendengar ini, pria itu menoleh ke belakang dan melihat seorang pria tua. Ternyata itu orang sungguhan, dan ternyata itu barang lama. Aku berkata, Pak Tua, apakah tidak baik bagimu untuk mengintip orang lain melakukan hal-hal ini ketika kamu sudah tua? Pria itu sangat tidak senang, suasana yang telah menyeduh tiba-tiba hilang. Apakah seseorang baru saja lewat di sini? Tanya Gong Huairen. Selain kamu yang begitu mesum, siapa lagi? Tidak, pergilah. Pria itu sangat tidak bahagia dan otentik. Izinkan saya bertanya, apakah seseorang baru saja lewat di sini? Tanya Gong Huairen dengan wajah dingin. Melalui cahaya redup, pria itu sepertinya melihat wajah pembunuh Gong Huairen, dan tidak bisa menahan untuk menelan. Kami tidak melihat siapapun, kamu bisa mencari di tempat lain. Pria itu menjawab dengan serius. Ada seseorang. Wajah wanita itu pucat dan asli, terlalu banyak orang aneh hari ini, satu terbang di atas atap dan yang lainnya jatuh dari langit, wanita itu sangat ketakutan. Pria itu tidak berpikir ada yang salah karena dua adegan ini, tetapi wanita itu melihatnya dengan matanya sendiri, kali ini dia yakin dia melihatnya dengan benar. Kalaupun pertama kali salah, bagaimana bisa salah kedua kali? Meski lampu di sini agak redup, tidak terlalu besar sehingga orang tidak bisa melihatnya. Ke arah mana dia pergi? Tanya Gong Huairen. Ayo, naik, terbang, pergi ke sana. Wanita itu mengaku. Sayang, bagaimana mungkin seseorang bisa melompati tembok? Apakah kamu terlalu banyak menonton film? Pria itu sangat terdiam. Hanya pada saat ini, Gong Huairen melompat, menginjak dinding, terbang melewati atap, dan langsung menuju ke puncak gedung berlantai 4. Suatu saat dia sombong, tetapi saat berikutnya dia tertegun. Aku pikir kamu tidak akan berhasil. Suara dingin datang dari atas gedung, dan saya melihat seorang pria berpakaian hitam dan menutupi wajahnya dengan kain hitam. Pria itu tinggi dan memiliki mata yang agresif, membuat orang merasa tertindas. Apakah Zenki Yuzhen membunuh orang? Aku juga akan melakukannya. Gong Huairen berkata dengan dingin, saat dia berbicara, tangannya bergerak sedikit, dan jarum sulaman di tangannya sepertinya mendapat dorongan yang kuat, dan terbang ke arah pria dan wanita di bawah. Mata pria itu menjadi dingin, dan pada saat yang sama, jarum sulaman keluar dari tangannya. Tepat ketika jarum sulaman Gong Huairen hendak menembus tenggorokan seorang pria dan seorang wanita, jarum sulaman lain yang dikeluarkan oleh pria itu muncul. Kedua jarum sulaman itu bertabrakan, memicu percikan api yang dahsyat, dan kemudian berubah arah masing-masing, melesat menuju dinding. Ledakan. Kedua jarum bordir itu mendarat di tempat yang berbeda, langsung membuat lubang besar di dinding. Kamu keluarga Zhao masih memperlakukan kehidupan manusia seperti tidak ada. Di matamu, kehidupan orang lain tidak dianggap sebagai takdir. Nada pria itu dingin dan otentik. Yang paling penting di Daxia adalah manusia. Apa kematian satu atau dua orang? Di mata kami, warga sipil seperti tidak berharga. Ada apa? Nada Gong Huairen dingin dan asli. Melihat pemandangan ini, pria dan wanita di gang sudah ketakutan, dengan keringat dingin mengalir di dahi mereka. Pernahkah kamu mendengarnya? Jika kamu tidak ingin mati, maka pergilah dengan cepat, dan jangan katakan apa yang kamu lihat hari ini. Jika tidak, tidak ada yang bisa menjamin keselamatanmu. Pria itu memandang pria dan wanita di bawah gang dengan nada dingin dan otentik. Mendengar kata-kata itu, pria dan wanita di gang ingin pergi, tetapi ketakutan dengan momentum yang kuat dari keduanya, mereka merasa kaki mereka agak lunak, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Huff,
Aku sangat menyesal untukmu. Konyol bahwa kamu ingin melindungi orang lain sekarang karena kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Gong Huairen berkata dengan dingin. Aku tidak tahu siapa yang sulit melindungi diri mereka sendiri. Jika kamu tidak takut mati, kamu akan mengejarnya. Nada pria itu dingin, dia berbalik, dan berjalan pergi dengan cepat, melompati jarak 3 atau 5 meter di antara gedung-gedung. Melihat hal itu, Gong Huairen buru-buru mengejarnya. Di antara rumah-rumah tinggi dan pendek, di bawah langit malam yang gelap, terlihat dua orang melompat dan mengejar. Pada saat ini, orang-orang sudah tertidur, dan keduanya mengejar melewati rumah-rumah itu, dan mendarat di sebuah rumah besar di daerah kumuh. Keduanya menginjak atap rumah genteng, mereka seringan burung layang-layang, dan tidak merusak genteng apapun di atap. Bab 1120. Pak Tua, izinkan saya memberitahu Anda mengapa saya melihat dua sosok bergetar barusan, seolah-olah seseorang melewati atap rumah kami. Seorang wanita tua sedang mencuci pakaian di sumur di depan pintu, sesaat dia melihat dua sosok melintas di tanah, tetapi kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak melihat dengan jelas. Lewat di atap. Apakah kamu bercanda? Siapa yang akan pergi ke atap selarut ini? Orang tua itu sangat terdiam ketika mendengar ini. Tapi, aku bisa melihat dengan jelas. Wanita tua itu berkata lagi. Hanya saja kamu sudah tua dan pusing. Cepat tidur setelah mencuci pakaianmu. Kamu harus bangun pagi besok. Cepat. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu mengutak-atik beberapa perabot, dan kemudian dia sedikit terdiam. Ketika wanita tua itu mendengar kata-kata itu, dia tidak berbicara, tetapi menoleh untuk melihat ke atap rumahnya, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun, dan dia bingung. Mungkin dia salah. Bagaimana orang bisa pergi dari atap ini? Jika seseorang lewat, mereka tidak boleh membuat keributan. Orang sebesar itu menginjak atap genteng, jadi dia tidak boleh menghancurkan atap genteng. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan terus mencuci pakaian. Pada pukul 10 dan 11 malam, meski sebagian besar lampu di Wanjia telah padam, terkadang satu atau dua keluarga masih menyala karena kerja keras. Keduanya melewati distrik Wafang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ketika sampai di ujung distrik Wafang, pria itu berhenti lagi. Gong Huairen juga mendengarkan, dan keduanya berdiri saling berhadapan tidak jauh. Kang Dang, sebuah ubin jatuh dari atap, jatuh ke tanah, dan pecah dengan suara keras. Kamu tidak bisa. Pria itu melirik ubin di tanah, sedikit kecewa. Aku melihat halaman yang sebenarnya. Gong Huairen berkata dengan dingin. Tetapi pada saat ini, pria itu melarikan diri lagi, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan masuk ke hutan kecil. Kecepatannya sangat cepat, dan dia menggunakan pepohonan di hutan untuk melompat secara vertikal dan horizontal di antara pepohonan. Jika ada yang melihat adegan ini, mereka pasti mengira itu adalah film aksi. Suamiku, apa yang rusak di luar? Seorang wanita berpenampilan biasa masih menyulam bunga larut malam, dia mendengar suara sesuatu yang pecah di luar, jadi dia bertanya. Sebuah ubin jatuh dari atap. Pria itu keluar untuk melihat-lihat, lalu berkata. Ternyata begini. Ada kucing liar di dekat sini. Pasti kucing liar itu bikin onar lagi. Terakhir kali masuk ke rumah dan makan ikan asin diam-diam. Wanita itu menyulam bunga, dan berkata. Yah, sudahlah. Ketika kita cukup menabung, kita akan pindah ke rumah besar. Pria itu mencuci wajahnya, berjalan kembali, dan berkata. Ini akan memakan waktu lama, dan kamu harus memasak banyak mie untuk membayar uang muka. Wanita itu tersenyum dan berkata, Siwer, aku membuatmu menderita bersamaku. Ketika aku punya uang, aku pasti akan mengatur pernikahan untukmu dan membawamu tinggal di rumah besar. Pria itu memeluk pinggang wanita itu dari belakang dan berkata dengan hangat. Aku tidak ingin kamu menjadi kaya. Dikatakan bahwa seorang pria akan menjadi buruk jika seseorang memiliki uang. Aku pikir itu cukup bagus sekarang. Mendengar ini, wanita itu menghentikan apa yang dia lakukan, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Wanita bodoh, bagaimana bisa? Tidurlah, jangan terlalu sibuk, aku akan mematikan lampu. Pria itu tersenyum. Tidak, aku masih ingin menyulam. Jika aku menyulam sebentar, aku bisa mendapat sedikit lebih banyak uang, dan kita bisa pindah ke rumah besar 1 hari sebelumnya. Wanita itu menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Oke, jangan menyulam, sudah larut, dan aku lelah setelah hari yang sibuk. Mendengar ini,
Pria itu berjalan mendekat dan mematikan lampu, dan berkata, "Jika kamu mematikan lampu, saya bisa menyulam, dan jika saya ingin menyulam, saya bisa menyulam dengan mata tertutup." Ketika wanita itu mendengar ini, dia berkata dengan keras kepala. Mendengar hal tersebut, pria tersebut tidak berbicara, dia hanya mengangkat wanita tersebut dan membaringkannya di tempat tidur. Ini adalah hutan yang luas di luar kota Linjiang. Semakin jauh Anda masuk ke dalam hutan, semakin banyak pohon yang tumbuh sepanjang tahun. Hampir mencapai kedalaman hutan, pria itu akhirnya berhenti. Dia berdiri di dahan pohon besar, menghadap Gong Huairen. "Apakah kamu hanya akan melarikan diri?" Gong Huairen bertanya dengan dingin. "Biarkan saja kamu mati di tempat dengan lebih sedikit orang." Pria itu mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tenang. Berbicara dengan lantang, generasi muda yang bahkan tidak berani menunjukkan wajah mereka, berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Gong Huairen memarahi dengan keras. "Kamu ingin melihat wajahmu, jadi bagaimana jika aku membiarkanmu melihatnya? Lagi pula, kamu sudah menjadi orang yang sekarat." Nada pria itu dingin dan asli, dan saat dia berbicara, dia melepas kain hitam dari wajahnya dan memegang kain hitam itu di tangannya. Di bawah sinar bulan di malam hari, Gong Huairen melihat wajah tajam pria itu. "Kamu mungkin belum mengenalku. Namaku Long Zaitian, dan akulah yang harus kamu selesaikan di sini." Long Zaitian berkata dengan tenang. "Ini sangat mendesak. Kamu mengirimkannya ke pintu bahkan sebelum aku mulai. Namun, kamu memberiku beberapa kejutan. Kamu benar-benar punya beberapa trik." Mata Gong Huairen agak dingin, dan dia berkata dengan dingin. "Siapa yang dikirim ke pintu Anda akan segera tahu." Long Zaitian melempar kain hitam itu ke tanah dan berkata dengan tenang. "Kamu sama denganku, dan berbeda dari master biasa. Masterku Zhao Taiji berpikiran terbuka seperti dia, dan dia suka berteman dengan para pahlawan di seluruh dunia. Aku pikir kamu juga karakter. Jika kamu lepaskan Tuan Muda ketiga dan bersedia bekerja untuk keluarga Zhao kami, tuanku Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi Anda akan dipekerjakan dan mendapat banyak manfaat." Wajah Gong Huairen agak dingin, dan dia berkata dengan tenang. Dia juga tahu bahwa keduanya mengikuti satu sama lain sepanjang jalan, dan mereka masih tidak dapat dibedakan dalam hal kecepatan. Ini menunjukkan bahwa meskipun kekuatan Long Zaitian tidak sebaik miliknya, itu tidak jauh berbeda darinya. Yang mengejutkannya adalah master seperti itu ada di kota Linjiang. Tidak heran Zhao Longting mengatakan dia dalam masalah besar, kekuatan orang di depannya ini adalah masalah besar bahkan untuknya, apalagi Zhao Longting. Benarkah? Sangat menggoda. Tapi, dia tidak pantas mendapatkannya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tersenyum, mengganti topik pembicaraan, dan berkata, "Orang gila pemberani yang mengucapkan kata-kata liar." Gong Huairen memarahi dengan keras. "Zhao Taiji adalah penjahat hebat di zaman sekarang. Apa gunanya melayani dia daripada melayani sebagai antek? Terlebih lagi, jika dia ingin aku melayaninya, dia benar-benar tidak pantas mendapatkannya." Long Zaitian berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu mati." Gong Huairen tidak ingin bersama Long Zaitian lagi, dan berkata dengan dingin. Setelah berbicara, aura menakutkan meletus dari tubuhnya, dan energi sejati yang tak terlihat bertahan di sekujur tubuhnya, yang cukup menakutkan. 7 anjing yang dibesarkan oleh sisi Zhao Taiji tidak lebih dari itu. Melihat ini, Long Zaitian tersenyum, dia meremas keras dengan tangannya, dan kain hitam di tangannya langsung berubah menjadi bubuk dan jatuh ke tanah. Long Zaitian juga melepaskan auranya, niat membunuh yang keras keluar darinya, dan udara di sekitarnya sepertinya berangsur-angsur menjadi dingin. Aura menakutkan Gong Huairen yang asli tampaknya benar-benar kewalahan setelah Long Zaitian melepaskan auranya. Sungguh aura pembunuh yang menakutkan, aura pembunuh yang begitu menakutkan, siapa kamu? Merasakan penindasan yang mengerikan, Gong Huairen bertanya dengan wajah kaget. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.